didukung oleh Selamat malam pemirsa, kabar mengejutkan datang dari Amerika Serikat yang mengembalikan produk udang Indonesia karena terpapar radioaktif cesium-137. Indonesia langsung bergerak mengamankan pusat pengemasan udang di kawasan industri Cikande. Seluruh kawasan di Cikande disisir, ribuan pekerja diperiksa. Hasilnya ada 9 orang yang terpapar radioaktif. Apa yang sudah dan akan dilakukan Indonesia untuk menyelamatkan reputasi perdagangan global sekaligus menjaga keselamatan warga Cikande? Pemirsa, inilah Top Ekonomi bersama saya, Leonard Samosir. Ya pemirsa, dari mana asal-usul zat radioaktif atau isotop cesium-137 di Cikande, Serang, Banten? Dan seperti apa awal mula kejadiannya, kita cek kronologi insiden cesium-137 berikut ini. Bermula di tanggal 19 Agustus 2025, Food and Drug Administration atau FDA, ini Badan POM Amerika Serikat, dan juga United States Customs atau Kepabeanan Amerika Serikat mendeteksi adanya paparan cesium-137 pada produk udang beku asal Indonesia. FDA mengatakan udang dari Indonesia ini berpotensi terkontaminasi radiasi cesium-137 dan ada kemungkinan produk-produk lain Indonesia juga terkontaminasi. Atas laporan FDA dan US Customs ini, pemerintah Indonesia langsung melakukan penelusuran untuk mengetahui sumber kontaminasi. Hasilnya pada tanggal 30 Agustus, Indonesia menetapkan kawasan industri di kawasan Cikande, Serang, Banten sebagai kejadian khusus radiasi radionuklida CS137. Dampak insiden radioaktif di udang beku ini langsung terasa. Pada tanggal 2 September, ada 18 kontainer udang beku yang dipulangkan Amerika Serikat ke Indonesia. Reputasi perdagangan global Indonesia sedang diuji. Titik terang asal-usul radioaktif di Cikande muncul pada 9 September 2025. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengungkap dugaan bahwa pabrik baja di dalam kawasan industri Cikande menjadi sumber awal kontaminasi. Tim gabungan lalu memindahkan material yang terkontaminasi radiasi itu ke penyimpanan sementara. Melihat dampak peristiwa ini sangat serius, maka pada 11 September, pemerintah membentuk Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Kerawanan Bahaya Radiasi Radionuklida Cesium-137 dan Kesehatan pada Masyarakat Berisiko Terdampak. Satgas ini diketuai Menteri Koordinator Bidang Pangan dengan Ketua Harian Menteri Lingkungan Hidup dan tim gabungan dari Polri, Badan Pengawas Tenaga Nuklir Bapeten, dan Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN. Sejak dibentuk hingga 3 Oktober lalu, Satgas terus melakukan dekontaminasi atau pemindahan benda yang diduga terkontaminasi radioaktif keluar dari Cikande, dipindahkan ke lokasi penyimpanan sementara. Semua upaya ini dilakukan dan hasilnya pada 3 Oktober pemerintah mengumumkan 9 orang terpapar radiasi cesium-137. 9 orang ini adalah bagian dari 1.562 pekerja dan warga yang diperiksa oleh Satgas. Alasan utama mengapa penting mengawal insiden ini adalah Indonesia harus menjaga kredibilitas produk-produk Indonesia di peta perdagangan dunia. Amerika Serikat adalah tujuan utama ekspor udang Indonesia. Menurut data BPS 2024, 71,6% udang beku Indonesia diekspor ke Amerika dengan nilai sekitar 2,6 miliar dolar atau sekitar 32 triliun rupiah. Atas kejadian ini dampak yang langsung terasa adalah Amerika Serikat menghentikan sementara impor udang beku dari Indonesia. Penting bagi Indonesia untuk meyakinkan Amerika Serikat bahwa Indonesia serius mengatasi insiden radiasi cesium-137 sehingga kepercayaan Amerika Serikat kepada produk Indonesia kembali pulih. Satu hal yang pasti saat ini pusat industri Cikande sedang dalam masa pemulihan sehingga bagian proses produksi bisa terganggu.
Dan pemirsa, inilah temuan Satgas Radiasi Cesium 137. Setelah menyisir berbagai lokasi terduga terpapar radioaktif di kawasan industri Cikande dan memeriksa 1.562 orang pekerja dan masyarakat sekitar, Satgas menemukan ada 9 orang yang terpapar radiasi CS137. Kemudian juga ada 20 drum di kawasan industri terkontaminasi. Kemudian juga ada 17 tas besar yang terkontaminasi cesium 137 dan ada 3 palet atau penopang dan pendorong barang yang ditemukan juga terkontaminasi CS137. Pemirsa, apa itu cesium atau CS137? Menurut BRIN, cesium 137 adalah zat radioaktif hasil sampingan dari fisi nuklir, seperti bom nuklir atau uji coba senjata nuklir dan operasi tertentu reaktor nuklir. Cesium 137 tidak berbentuk gas, tapi bisa berbentuk serpihan atau debu. Cesium 137 mudah menyebar lewat udara, larut dalam air, dan menempel di tanah atau material lain. Radioaktif ini juga mudah terserap oleh tumbuhan, hewan, dan manusia. Paparan CS137 dari luar tubuh manusia dapat menyebabkan luka bakar, kanker, hingga kematian. CS137 tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dihilangkan. Yang bisa dilakukan adalah memindahkan atau melakukan dekontaminasi ke lokasi lain yang aman untuk kemudian diluruhkan. Setelah didekontaminasi atau disimpan di tempat yang aman, maka CS137 akan luruh dalam waktu luruhnya sekitar 30 tahun. Sementara itu CS137 yang sudah masuk ke dalam tubuh, salah satunya dapat diobati menggunakan pil khusus selama perawatan medis. Lalu seperti apa perkembangan terbaru upaya Satgas menangani insiden CS137 di Cikande dan apa langkah strategis Indonesia menjaga kredibilitas produk Indonesia di mata dunia? Top Ekonomi akan kembali setelah yang satu ini. Download Metro TV Extend sekarang.